Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin kita sudah update market baik dari segi teknikal maupun fundamental ya. Nah, konten untuk minggu ini kita akan mencoba untuk membahas kenapa sebuah order book itu gagal. Nah, jadi teman-teman itu pernah nggak sih ngalamin teman-teman tuh bisa tuh nyari tahu di mana letaknya OB, baik itu OB bullish ataupun OB bearish. Nah, tetapi ketika praktek ternyata OB yang teman-teman tandain ini nggak direspek gitu. Dia bisa jebol. Lalu plan teman-teman gagal, kena SL, lalu plannya jalan. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa sih hal-hal yang udah disebutin tadi bisa terjadi. Nah, sebelumnya di sini teman-teman wajib nonton dulu ya video kita yang tentang order block. Nah, jadi supaya dalam pembahasannya teman-teman paham apa itu yang dimaksud dengan order block. Nah, sekarang kita mulai dari poinnya itu ada poin 1, yaitu create inefficiency. Nah, maksudnya adalah di dalam prosesnya ketika OB ini terbentuk, apakah areanya membentuk inefisiensi. Misalkan, nah di sini teman-teman menandai sebuah candle order block. Nah, lalu di next candle-nya apakah menciptakan fair value gap atau imbalance. Nah, ini penting ya. Nah, jika teman-teman ingin mencari OB yang high probability, itu teman-teman wajib melihat bahwa OB tersebut membentuk fair value gap. Jangan mengambil OB misalkan ini ada candle order block, lalu teman-teman mengambil candle yang tidak membentuk FVG atau imbalance. Nah, ini jangan. Itu adalah poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yaitu high probability order block itu adalah OB yang sukses membentuk valid boss. Nah, maksudnya adalah kita tahu bahwa market itu kan patternnya seperti ini nih. Nah, jadi di tempat dia mantul di sini, nah ini kemungkinan besar adalah ada high probability order block. Nah, yang teman-teman ambil adalah OB-OB yang seperti ini yang menciptakan boss. Nah, jika teman-teman misalkan ini market sedang bearish ya. Nah, lalu high yang ini itu belum di break nih. Ketika high ini belum di break, lalu di sini teman-teman mendapatkan candle order block, misalkan di sini. Nah, ini jangan diambil ya. Ini jangan ditandain sebagai order block. Kenapa? Karena candle ini belum menciptakan boss di sini. Nah, belum boss ya. Jadi jangan diambil sebagai patokan entry. Jadi kalau yang mau ambil itu usahakan misalkan ini turun. Nah, ini sudah break. Nah, ketika dia retest, nah, zone inilah yang teman-teman ambil sebagai zona entry. Nah, ini adalah poin untuk valid boss. Nah, kita dari dua poin ini kita coba dulu ya. Kita cek dulu di Bitcoin. Kita akan melihat supaya teman-teman ada gambaran. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk chart Bitcoin ini di sini marketnya sudah sah membentuk boss. Nah, ini kan boss bawah nih. Nah, berarti ekspektasi kita ini adalah zona order block. Nah, ketika boss terjadi, nah ekspektasinya ini adalah retest sebelum market melanjutkan penurunan. Jika memang market masih bearish. Nah, inilah contoh dari pengaplikasian order block, di mana yang pertama teman-teman bisa cek bahwa setelah candle hijau yang kecil ini itu terdapat inefisiensi atau membentuk imbalance atau fair value gap. Nah, selain dia candlenya membentuk imbalance, di sini juga marketnya sudah solid membentuk valid boss. Nah, yang ini. Jadi dua syaratnya sudah terpenuhi ya. Kita akan mencoba untuk cari contoh lagi. Nah, contohnya di sini ya. Di sini teman-teman bisa cek bahwa market sudah berhasil valid boss bawah, atau lebih tepatnya ini bisa kita anggap sebagai change of character ya. Nah, karena di sini sudah valid break, maka ini adalah high probability OB-nya di sini. Nah, kalau teman-teman cek di candle ini terdapat FVG ya. Walaupun kecil, nah tapi tetap membentuk fair value gap
atau imbalance. Nah, ini adalah termasuk high probability OB. Nah, teman-teman bisa cek setelah hit zona, maka market respon lalu turun dalam. Nah, ini adalah contoh lain dari high probability OB. Nah, jadi yang teman-teman pilih nantinya adalah order block yang kriterianya seperti ini. Jadi tidak semua order block itu bisa kita tandai dan kita gunakan sebagai entry point. Nah, sekarang kita akan membahas topik ketiga, yaitu liquidity grab. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi biasanya teman-teman sudah nandai nih high probability OB. Nah, misalkan di sini ada order block. Nah, ketika teman-teman tandai, ternyata dia tembus lalu naik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya hal ini sering terjadi ketika marketnya kekurangan liquidity. Jadi idealnya sebelum order block itu dijemput, ada liquidity dahulu yang diambil. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini adalah pola kenaikan. Nah, ini adalah pola kenaikan dan teman-teman mempunyai order block di sini. Nah, sebelum menuju order block itu lebih bagus jika marketnya membentuk liquidity dahulu. Misalkan di sini sideways dulu, baru dia naik. Nah, pergerakan ini yang kita sebut sebagai liquidity. Nah, materinya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan liquidity grab adalah proses candle manipulasi yang muncul sebelum hit zona OB-nya gitu. Nah, ini adalah contoh dari liquidity grab. Ketika harga drop, seolah market akan jebol bawah, ternyata di sini marketnya malah kembali bullish. Nah, ini adalah contoh dari liquidity grab. Di sini kita akan coba cek biar lebih jelasnya ya, kita cari-cari dulu apakah ada. Nah, sebenarnya ini adalah ada contoh yang menarik ya. Jadi, jika teman-teman sadari BTC yang ini kan jadi support nih. Nah, support ini sudah menahan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang keenam dia jebol bawah kan. Tetapi tidak lama kemudian dia langsung rebound justru lebih tinggi. Nah, proses candle merah inilah yang kita anggap sebagai liquidity grab. Jadi, logikanya di sini para retail itu menaruh SL-nya di sini. Lalu proses liquidity grab itu mengambil SL-nya retail. Kemudian setelah SL diambil semua, marketnya kembali bullish. Nah, proses yang seperti ini menjadikan order blocknya itu sebagai high probability. Kenapa bisa? Nah, di sini teman-teman bisa cek. Kita hapus dulu. Nah, di sini tadi kita tandai sebagai ini liquidity-nya. Ini adalah liquidity grab-nya di sini. Ini liquidity grab-nya ya. Oke. Nah, lalu ini adalah high probability order block-nya. Yang pertama, syaratnya bos sudah. Nah, yang kedua, candle-nya membentuk inefisiensi atau fair value gap. Nah, ini teman-teman bisa cek, dia membentuk FVG. Nah, syarat kedua telah terjadi. Syarat ketiga, liquidity grab. Ini sudah. Nah, ya sudah, berarti di sini teman-teman tinggal jadikan ini sebagai patokan entry. Nah, gitu ya. Ini adalah 3 cara untuk mengatasi kenapa OB itu sering gagal gitu. Nah, bisa jadi order block yang teman-teman temui selama ini itu belum memenuhi ketiga syarat ini. Lalu yang keempat tadi adalah mitigated atau unmitigated. Nah, maksudnya adalah teman-teman wajib pastikan bahwa order block itu adalah masih fresh. Misalkan ini sebagai OB. Nah, misalkan teman-teman mau menggunakan area ini sebagai patokan entry. Pastikan belum ada candle yang pernah menyentuh zona ini. Jika pada praktiknya zona ini sudah ditembus, nah, jika kembali lagi, nah teman-teman nggak bisa gunakan sebagai area entry karena di sini sudah pernah divisit. Berarti tandanya sudah termitigasi. Nah, inilah yang kadang hal sederhana tetapi sering diabaikan oleh para trader. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye.